Dalam pemirsa berikut kami hadirkan berbagai peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya wanita yang ditemukan tewas di pos polisi Polewali Mandar, Sulawesi Barat ternyata dibunuh karena meminta dinikahi pada kekasihnya yang sudah beristri. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria dilaporkan mertuanya karena tak mengembalikan hutang 20 juta rupiah. Kakek warga Citepus, Bandung, Jawa Barat ini dalam kondisi sakit stroke ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menganiaya istrinya hingga tewas. Pembunuhan terjadi karena istrinya menolak diajak berhubungan intim dan baru pulang merawat tersangka yang mengalami sakit stroke. Selain itu, tersangka mencurigai istrinya memiliki pria idaman lain. Nah, dia cemburu karena pada saat dia melihat istrinya ada merah-merah di paha. Kemudian di saat diajak berhubungan oleh suaminya, istrinya tidak mau hingga dia marah. Yaitu dia melakukan kekerasan, yaitu dengan pukul 4.30 pagi telah terjadi KDRT yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang mana dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Rekaman CCTV sebuah minimarket di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mengungkap pembunuhan seorang wanita yang ditemukan di bekas pos polisi. Pelaku pembunuhan ternyata pria kekasihnya. Dalam reka ulang sebanyak 47 adegan terungkap, pelaku membunuh setelah terlibat perselisihan dengan korban yang minta dinikahi. Korban sempat mengancam akan melaporkan hubungan gelapnya pada orang tua dan istri pelaku. Korban dibunuh saat tertidur di pos polisi. Pelaku bahwasanya dia ini didesak, merasa terdesak oleh pacarnya, pacar lamanya untuk dinikahi. Sementara dia punya anak istri, jadi tidak bisa untuk menikahi lagi. Warga Jalan Priangan, Pasar Baru, Tanjung Balai, Sumatera Utara ini ditangkap polisi 10 jam setelah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan pada siswi MTS kerabatnya sendiri. Dari hasil prarekonstruksi, tersangka menganiaya korban yang melawan saat diperkosa. Pembunuhan dan pemerkosaan berlatar belakang rasa cinta yang dipendam. Selain itu juga dipicu kebiasaan dari pelaku menonton film porno. Latar belakang tersangka melakukan aksi pembunuhan terhadap korban karena adanya hasrat terpendam, awalnya hasrat terpendam dari si tersangka terhadap korban. Jadi hasrat ini dipicu dengan tersangka sering menonton film porno di warnet. Kemudian di samping itu tersangka juga sering mengintip korban pada saat mandi. Mayat siswi SMP yang ditemukan tewas di parit perkebunan sawit Pasar 20, Perbangunan Asahan, Sumatera Utara, ternyata dibunuh 3 orang penjaga kebun kelapa sawit. Pembunuhan berlatar belakang rasa kesal para pelaku pada korban yang telah diperingatkan untuk tak mencuri tandan buah sawit, namun melawan. Korban dan para pelaku terlibat perselisihan dan dianiaya hingga tewas. Saat mayat ditemukan, sepeda motor dan sandal korban ada di sekitar parit. Polisi juga mendapati tandan buah sawit yang diduga dicuri korban. Bahwasannya pelaku sakit hati karena sudah pernah memperingatkan korban untuk tidak melakukan perbuatan mengambil berondolan itu. Nah, pada saat itu di hari Minggu sekitar jam 5-6 sore pelaku menegur kembali terhadap korban, dan korban merasa tidak terima dengan teguran dari para pelaku sehingga ada perlawanan. Nah, perlawanan itulah terjadi sehingga mengakibatkan suatu kejadian yang bisa disimpulkan itu ada pembunuhan. Donarius, warga Arut Utara, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, memperagakan adegan pembunuhan pada kakak sepupunya. Donarius nekat membunuh karena tak diberi utang uang Rp400.000. Selain itu, nasihat dari kakak sepupunya justru membuat Donarius tersinggung karena sedang dalam pengaruh minuman keras. Korban dibunuh saat tertidur sepulang bekerja di perkebunan kelapa sawit.
Pelaku meminjam uang sebanyak 400.000 kepada kakak sepupunya. Namun kakak sepupunya si korban mengatakan bahwa masa laki-laki meminta uang kepada perempuan. Nah, mendengar kalimat seperti itu dengan kondisi yang emosional yang sangat labil karena pengaruh daripada minuman tua, si pelaku tersinggung sehingga pelaku mengambil pisau di dapur dan langsung menusuk korban. Eko Pramanto, warga Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap polisi setelah dilaporkan mertuanya karena belum mengembalikan pinjaman 20 juta rupiah. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Eko mengakui meminjam uang untuk modal usaha. Namun usahanya bangkrut sehingga tak mampu membayar utang pada mertuanya. Sang mertua pun kesal karena Eko sering berbohong termasuk penggunaan uang yang dipinjam. Jualan bangkrut Pak, ada macam mayat. Oh, memang buka usahanya? Iya Pak, buka usaha modal apa? usaha jus buah Pak. Jus buah. Iya. Bukanya di mana? Di Palembang Pak. Apa nama di rumah. Di rumah. Iya. Berapa banyak dipinjam? 20 juta Pak. 20. Iya. Sudah pernah nyicil? Belum pernah Pak, bangkrut jadi tidak pajak Pak. Oh. Iya. Bisa dicerita ke awalnya itu semana sih? Yo minjem ke tempat mertua duit berasal sama bini. Yo, bini itu anaknya. Eskavator menghancurkan setiap sisi bangunan rumah milik Hendrik Wiono di Desa Pengkol, Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Rumah yang dirobohkan dibangun Hendrik untuk ditempati istri dan 2 anaknya dengan bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Namun ternyata istri Hendrik saat ditinggal bekerja justru berselingkuh dengan pria lain. Hendrik dan istrinya memilih bercerai. Rumah dibangun dari uang Hendrik sementara tanah merupakan warisan orang tua istrinya. Mediasi ulang dibantu aparat desa, bahkan hingga ke kantor polisi, gagal. Kalau ndak boleh dibeli tanahnya, suruh mengganti rugi bangunannya separuhnya. Tapi dari pihak perempuannya ndak ada dana. Akhirnya ya satu-satunya ini sepakat ya antara laki-laki perempuan untuk dibongkar. Dia udah sampaikan bahwa saya hobi nonton film horor. Horor kayak misalnya Chucky gitu. Tugasnya orang tua adalah sebetulnya bukan menyeleksi tontonannya sih, tetapi mengajarkan pada anak moralnya. Anak-anak adalah peniru yang terbaik. Justru dengan lingkungan yang tidak kondusif tadi, dia akan belajar bagaimana memuaskan emosi